Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Wafa. Alasan masih bersama bukan karena terlanjur lama, tapi rasanya yang masih sama. Di sini saya bersama dengan dua teman saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum Indonesia dari masa ke masa. Saya akan menjelaskan tentang kurikulum Orde Lama, yaitu dari 1947, 1952, 1964. Yang pertama yaitu kurikulum 1947. Kurikulum pertama yang lahir setelah Indonesia merdeka itu disebut dengan rencana pelajaran, atau dalam bahasa Belanda itu Leerplan, yaitu rencana pelajaran. Perubahan orientasi pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda kepada kepentingan nasional. Asas yang digunakan yaitu Pancasila. Susunan rencana pelajaran 1900 hanya memerlukan dua pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan pengajaran serta garis-garis belajar pengajarannya. Terus kurikulum 1947 itu dilandasi dengan semangat zaman dan suasana kehidupan berbangsa. Pada pendidikan pada masa ini lebih menekankan kepada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lainnya. Jadi mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Jadi garis-garis besar pengajaran pada saat itu adalah pada cara guru mengajar dan cara murid mempelajarinya. Misal, pelajaran bahasa mengajarkan bagaimana cara bercakap-cakap, membaca, menulis. Pada perkembangannya, rencana pelajaran lebih rinci lagi setiap pelajarannya, yang dikenal dengan istilah rencana pelajaran terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali. Seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa itu dibentuk kelas masyarakat, yaitu kelas khusus bagi lulusan SR6 tahun yang tidak dilanjutkan ke SMP. Jadi kelas masyarakat ini mengajarkan tentang keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar anak yang tidak mampu sekolah ke jenjang SMP bisa langsung bekerja. Ini adalah kurikulum 1952. Jadi setelah rencana pembelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum Indonesia itu mengalami penyempurnaan. Jadi pada tahun 1952 ini pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan menerbitkan suatu buku pedoman kurikulum SD yang lebih merinci setiap mata pelajarannya. Jadi kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952 yang berfungsi membimbing guru dalam kegiatan mengajar di sekolah dasar atau SD. Jadi di dalamnya itu tercantum jenis-jenis pelajaran yang harus menjadi kegiatan murid dalam belajar di sekolah. Kurikulum ini tuh sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran sehari-hari, silabus mata pelajarannya jelas sekali. Seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum 1964. Jadi di penghujung era pemerintahannya Soekarno menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar atau SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Fokus kurikulum 1964 ini, para pengembang Pancawardhana yaitu daya cipta,
rasa, karya, dan juga moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Cukup sekian kurikulum Orde Lama. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemakalah sebelumnya, yaitu pada poin kedua, kurikulum Orde Baru. Kurikulum Orde Baru mencakup yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Yang pertama, kurikulum 1968. Lahirnya kurikulum 1968 sebagai perubahan dari kurikulum 1964 dipengaruhi oleh perubahan sistem politik dari pemerintahan rezim Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru. Kurikulum 1968 melakukan perubahan struktur kurikulum dari Pancawardhana dan menekankan pendekatan organisasi mata pelajaran menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan percakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Jumlah jam pelajaran 9 mata pelajaran. Titik berat kurikulum ini pada materi apa saja yang dapat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 diarahkan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan kepada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu kurikulum 1975. Kurikulum 1975 disusun dengan berorientasi kepada tujuan pendidikan, yang berarti bahwa segala bahan pelajaran dan kegiatan belajar mengajar dipilih, direncanakan, dan diorganisasikan sesuai dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Dengan pendekatan ini dimaksudkan agar segala kegiatan belajar mengajar dapat secara intensif dan efisien diarahkan bagi tercapainya tujuan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari pendekatan yang berorientasi kepada tujuan, kurikulum 1975 memandang situasi belajar mengajar sebagai suatu sistem yang meliputi komponen-komponen tujuan pelajaran, bahan ajar, alat pelajaran, alat evaluasi, dan metode pembelajaran atau pengajaran. Dengan cara memandang demikian, setiap pengajar diajak untuk menjadi perencana dari kegiatan belajar mengajar di samping sebagai pengelola dan salah satu dari proses belajar itu sendiri. Sebagai alat untuk melaksanakan pola pengembangan dan pelaksanaan program pengajaran ini, dianjurkan kepada setiap guru untuk menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PSSI dalam menyusun satuan-satuan pelajaran. Sistem PSSI berpandangan bahwa proses belajar mengajar merupakan sistem yang senantiasa diarahkan pada pencapaian tujuan. Sistem pembelajaran dengan pendekatan sistem instruksional inilah yang merupakan pembaruan dari sistem pengajaran di Indonesia. Sistem penilaian dengan melaksanakan PSSI, penilaian diberikan pada setiap akhir pelajaran atau pada akhir satuan pelajaran tertentu. Inilah yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya yang memberikan penilaian pada akhir semester atau akhir tahun saja. Yang ketiga yaitu kurikulum 1984. Kurikulum 1975 hingga menjelang tahun 1983 dianggap sudah tidak relevan bagi dalam. Yang ketiga, kurikulum 1984.
Kurikulum 1975 hingga menjelang tahun 1983 dianggap sudah tidak relevan lagi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntunan ilmu pengetahuan. Dalam GBHN 1983, hasil sidang umum MPR 1983 menyiratkan keputusan yang menghendaki perubahan kurikulum dari kurikulum 1975 kepada kurikulum 1984. Karena itulah, pada tahun 1984 pemerintah menetapkan pergantian kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1984. Secara umum, dasar perubahan kurikulum 1975 ke kurikulum 1984 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perbedaan unsur dalam GBHN tahun 1983 yang belum tertampung dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Kedua, terdapat keserasian terhadap kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Yang ketiga, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaan dalam sekolah. Yang keempat, terlalu padatnya pada kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Atas dasar perkembangan itu, maka menjelang tahun 1983 antara kebutuhan dan perkembangan iptek terhadap kurikulum 1975 dianggap sudah tidak relevan karena itu diperlukan perubahan kurikulum. Kurikulum 1984 lahir sebagai revisi kurikulum 1975. Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi kepada tujuan pembelajaran. Maksudnya, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa. Yang kedua, pendekatan pembelajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif. Ketiga, materi dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Spiral yaitu pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Yang keempat, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Yang kelima, materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan dan kematangan siswa. Yang keenam yaitu menggunakan pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses adalah pendekatan belajar dan pembelajaran yang memberi tekanan kepada proses pembentukan keterangan, memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya. Pendekatan keterampilan proses diupayakan dilakukan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Baik, poin selanjutnya adalah kurikulum masa reformasi. Kurikulum masa reformasi ini ada dua. Yang pertama adalah kurikulum tahun 2004 dan yang kedua adalah kurikulum tahun 2006 atau KTSP. Yang pertama, kurikulum tahun 2004 atau KBK dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk inovasi kurikulum. Kemunculan KBK seiring dengan munculnya semangat reformasi pendidikan. Di samping itu, rendahnya kualitas pendidikan merupakan faktor pendorong lain perlunya perubahan kurikulum dalam konteks reformasi pendidikan. Untuk kepentingan tersebut, pemerintah memprogramkan kurikulum berbasis kompetensi sebagai acuan atau pedoman bagi pelaksanaan pendidikan khususnya untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan dalam seluruh jenjang pendidikan. Lalu ada karakteristik dan tujuan KBK. Secara umum KBK memiliki 3 karakteristik. Yang pertama adalah KBK memuat sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, implementasi pembelajaran dalam KBK menekankan pada proses pengalaman dengan memperhatikan keberagaman setiap individu. Lalu yang ketiga,
evaluasi dalam KPK menekankan pada evaluasi hasil dan proses belajar. Tujuan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KPK ini adalah memandirikan atau memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan kondisi lingkungan. Tujuan kurikulum berbasis kompetensi ini atau KPK adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk menghadapi perannya di masa depan dengan mengembangkan sejumlah kecakapan hidup. Lalu periode kedua yaitu kurikulum 2006 atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan, atau dalam kata lain adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP ini dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 36 Ayat 1, yaitu pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dan kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Lalu ada tujuan KTSP. Secara umum, tujuan KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Lalu ada landasan pengembangan KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ini dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun karakteristik KTSP. Karakteristik KTSP bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja. Yang pertama adalah pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Yang ketiga adalah kepemimpinan yang demokratis dan profesionalis. Yang keempat adalah tim kerja yang kompak dan transparan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Ismi. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari pemakalah sebelumnya, yaitu pada poin yang keempat, perbedaan antara kurikulum baru dan kurikulum lama. Perbedaan antara kurikulum lama dengan kurikulum baru jelas berbeda, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain itu, kurikulum bersifat dinamis yang berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan zaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kurikulum lama dengan kurikulum baru antara lain yaitu berkembangnya teknologi yang semakin pesat, sumber daya manusia, dan perkembangan psikologi anak berbeda dari masa ke masa. Yang pertama, kurikulum lama berorientasi pada masa lampau, sedangkan kurikulum baru berorientasi pada masa sekarang. Dan yang kedua, kurikulum lama tidak berdasarkan suatu filsafat pendidikan yang jelas, sedangkan kurikulum yang baru berdasarkan filsafat pendidikan yang jelas yang dapat diajarkan sebelum serangkaian tindakan yang nyata. Yang ketiga, kurikulum lama berdasarkan tujuan pendidikan yang mengutamakan perkembangan pengetahuan dan keterampilan, sedangkan kurikulum baru yaitu bertujuan untuk mengembangkan keseluruhan pribadi siswa agar mampu hidup di dalam masyarakat.
Yang keempat, yaitu kurikulum lama berpusat pada mata pelajaran, sedangkan kurikulum baru disusun berdasarkan masalah atau topik di mana siswa belajar dengan mengalami sendiri. Kurikulum disusun dalam bentuk bidang studi yang luas dan dalam bentuk semua integrasi bidang pelajaran. Yang kelima yaitu kurikulum lama semata-mata didasarkan atas buku pelajaran sebagai sumber bahan, sedangkan kurikulum baru bertitik tolak dari masalah dalam kehidupan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan individu. Yang terakhir yaitu yang keenam, kurikulum lama dikembangkan oleh guru perseorangan. Guru adalah suatu kardinal faktor yang di dalam keberhasilan kurikulum, sedangkan kurikulum baru dikembangkan oleh tim atau suatu departemen tertentu. Setiap guru terikat pada konsep yang telah disusun oleh tim atau oleh departemen yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kebebasan guru untuk mengadakan beberapa penyesuaian. Baik, sekian dari kami. Bila ada tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.